Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan hasil tugas kami, yaitu sebuah program kasir yang telah kami buat. Dalam demonstrasi ini, kami akan menjelaskan cara penggunaan program, mulai dari proses login, pengelolaan data, transaksi penjualan, hingga pembuatan laporan atau report. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja dan manfaat dari program kasir yang kami kembangkan. Oke, langsung kita mulai. Sini adalah nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Langsung kita next, mulai, kita run. Dan ini ada tampilan login kami. Kita mulai memasukkan username-nya Chang Cut Meong. Passwordnya Jos Gandos. Kita show ya, bisa terlihat passwordnya, kita takut salah. Oke, kita mulai dari tombol cancel dulu ya. Jos Gandos, misal saya lupa PW nya, misal Jos Gandos ID, maka loginnya pasti akan gagal. Seperti ini tampilannya, username dan password salah. Oke, kalau males mengganti atau mengetiknya lagi, lupa, cancel aja, jadi semuanya terhapus, jadi memulai baru lagi. Kita masukkan ya, Chang Cut Meong. Passwordnya Jos Gandos. Kurang G kan, Jos Gandos. Oke, kita login berhasil. Oke, ini tampilan dashboard kami. Sini ada macam-macam untuk mengecek ini filternya setiap hari ya. Jadi kalau besok maka akan balik normal lagi ke 00. Jadi siap per 1 hari transaksi. Di sini ada stok barang. Ini jika nanti ada barang masuk, ini akan berubah, dan transaksi jika ada penjualan ini akan berubah, dan omsetnya akan ketahuan di sini. Ini ada jam, timernya sesuai dengan jam kita. Oke, di sini ada master data yang terdiri dari user, supplier, kategori, barang, ada transaksi, barang masuk, penjualan, dan riwayat. Dan reportnya ada report barang masuk, report penjualan, dan report keuntungan. Kita langsung mulai dari user. User ini adalah data untuk memasukkan data karyawan baru atau anggota. Dan di data login ini untuk username yang untuk masuk ke tampilan awal tadi, untuk masuk ke dalam programnya. Sini ada table, dan tabelnya pun juga sudah kita masukkan nih anggota kami. Ada Ahmad Rizky, Ahmad Edo, Abdul Rafikani, Muhammad Raihan, Nabawi, Abdullah Zaid, dan Niko. Yang terakhir yang tadi ID-nya kita masuk adalah Chang Cut. Oke, sekarang kita akan masuk ya, kita buat anggota yang ke-9. Contohnya nama lengkapnya siapa ya? Yui Hatano. Jalan, alamat lengkapnya kita buat Jalan Zamrud Somrud. Tanggal lahirnya tanggal 5. Oke, lalu sekarang nomor KTP-nya kita asal saja. Oke, bagian ini untuk login, untuk masuk tadi di awal ya. Kita kasih contoh, misalnya username-nya Siska 3 kali, dengan passwordnya Sugiono. Kita buka biar gak salah, kakek Sugiono benar ya, Siska 3 kali. Dia menjabat sebagai level ini untuk jabatannya. Di sini ada admin, staff, dan kasir. Dia kasih staff saja. Lalu kita save. Data berhasil disimpan. Ini adalah anggota yang ke-10 kami, Yui, dengan tampilan loginnya Siska dan passwordnya kakek Sugiono. Kalau kalian ingin merubahnya atau ada yang salah, kalian bisa pilih ini, lalu apa yang ingin kalian rubah. Misalnya sampai belum ada RT RW nya, sampai RT 5 R
W3, lalu kalian klik edit, otomatis nanti akan berubah ini RT5 RW3. Untuk setnya untuk mencari nama-nama, misalnya kita mencari nama Rizky, maka anggotanya akan terlihat. Setnya pun juga berfungsi. Oke, lalu kita akan coba username ini dan passwordnya. Untuk clear, cuma untuk menghapus, balik ke back ya. Nah, kita coba ya. Kita mulai taruh exit. Kita run kembali. Oke, tadi username-nya Siska E 3 kali sama passwordnya Kakek Sugiono. So, Kakek Sugiono. Kita login berhasil. Oke, berarti tadi usernya sudah berhasil ya. Oke, lanjut ke supplier. Ini untuk memasukkan data-data supplier kita. Dan kita mulai ya, kita bikin misalnya nama supplier PT Angin Berlalu. Di alamatnya Jalan Cari Cinta, Gang Galau. Nomor teleponnya 08 0989 3 kali. Oke. Emailnya bukan Sikit Jos gmail.com. Ini status untuk menentukan, misal buat edit sih, kalau misalnya dia aktif atau tidaknya kita masih berlanjut pada dia, kita tinggal ganti aja di editnya. Ini aktif ya karena masih baru. Save. Data berhasil disimpan. PT Angin Berlalu. Untuk setnya misalnya kita cari bersih, sehat, temu juga. Oke. Misalnya PT Angin Berlalu, saya ingin rubah, ternyata nama PT-nya salah. Oke, kita ganti ya, jadi namanya PT Mencari Cinta. Ya, tinggal edit saja. Data berhasil diupdate, maka akan berubah di sini PT Mencari Cinta. Untuk clear sama ya, hanya untuk menghapus. Kita untuk menghapusnya pun tombol delete ini, delete yang data tadi coba kita hapus ya, PT Mencari Cinta, delete. Yes, data berhasil dihapus, maka balik ke 10. Lalu tombol exit. Oke, sekarang lanjut di kategori. Kategori hanya sedikit ya, hanya untuk filter semua agar dari banyaknya data barang, jadi kita bisa memfilter lebih cepat untuk mencari misal makanan, semua data-data makanan atau minuman. Kita mulai membuat kategori. Saya ingin membuat kategori apa ya? Games. Lalu kita klik save. Data berhasil disimpan. Maka yang kategori ke-11-nya adalah games. Bisa kita mencari tombol setnya apa berfungsi. Kita kesehatan, cari kesehatan. Fungsi juga. Jika misalnya mau ganti game, aku nggak mau games, ganti apa ya? Misalnya Mira Santika. Miras terlalu berat ya. Mira Santika. Oke, ini untuk minuman 18+ ya. Kita edit. Data berhasil diupdate, berarti sekarang kategori 11 adalah Miras Santika. Minuman keras, narkotika dan narkotika. Tapi kayaknya nggak, inilah saya ganti games aja. Games. Oke,
tombol clear seperti biasa sih untuk menghapus saja. Lalu kita exit. Sekarang masuk ke barang. Biasanya juga kalau sudah mengetahui suppliernya, biasanya mereka mengasih price list untuk barang-barang apa saja yang kita akan beli. Contoh sekarang saya mau masukkan karena tadi kategorinya games ya, games. Saya mau masukkan nama barangnya, contohnya PS1. Harganya itu sekarang sekitar 50 ribuan lah. Harga beli 50 ribu, kita jual 100 ribu. Didapat untung 50 ribu. Jumlah stoknya kita nolin dulu. Oh ya, untuk filter yang saya bilang tadi, filter kategori, jadi untuk khususnya di table, jadi kalian bisa ngeceknya lebih mudah ya. Kalau ini kan bercampur ya semuanya. Misalnya kita contoh makanan, maka table akan berubah. Ini kategorinya semua makanan, perlengkapan sekolah, semuanya ya. Oke, yang tadi ini kita semua dulu deh. Langsung kita save. Data berhasil disimpan. Oke, masuk ya. Tombol edit seperti biasa, misalnya PS2, kita edit, data update jadi PS2. Kita rubah lagi aja deh. Ini PS1. Edit. Kita masukin lagi barang keduanya PS2 dengan harga belinya. Oh itu tadi salah ya, kebanyakan nolnya. Sorry. Ini bukan 5 ribu. Ini 4. Ini 100 ribu. Save. Ada kesalahan. Salah, konsep edit, salah. Edit, data berhasil update. Nah, balik 50 ribu, harga jual 100, berarti untungnya sekitar 50 ribu. Sekarang saya mau masukin, oke, clear dulu ya, clear. Maka ID nya berubah juga. Sekarang saya jual PS2. Harga modalnya itu sekitar 100 ribu. Harga jualnya 200 ribu. Stoknya 0. Kategorinya jangan lupa games. Save. Ada kesalahan. 100 ribu. Ya, saya lupa nulis angka titiknya tadi. Save. Salah, bukan save, edit. Maaf. Tadi edit salah saya, harus kalau di save. 100 ribu. Ininya 200 ribu. Edit. Ya, 100 ribu, 200 ribu. Tombol clear biasalah, hapus. Oke, kita exit. Data berarti ada 2 barang baru, PS1 dan PS2. Kalau PS2 untungnya sekitar 100 ribu. Exit. Lalu kita sekarang di bagian transaksi, barang masuk. Ini untuk kita order barang ya. Misalnya sekarang tanggal 5, kategori untuk memfilter yang di sini ya, karena di sini banyak sekali barang itu. PS1, PS2. Oke. Kita mulai memfilternya di games. PS1. Saya mau beli sekitar 20 unit.
tambah. Saya juga mau beli PS2 nya 20 menit juga, tambah. Kalau clear seperti biasa, hapus lagi. Kita ulang ya. 5 games, PS1 20 menit, PS2 nya 20 menit. Save. Barang berhasil disimpan. Kita cek ya, tadi kan 0, sekarang jadi 20. Exit. Tambah ya, 3690, dan di barangnya pun bertambah. Maka sekarang di penjualan. Ini kayak mesin, ini adalah sebuah mesin kasirnya. Penjualan transaksi jika ada yang beli untuk belanja. Contoh sekarang tanggal 5. Ini kategori untuk memfilter ya barang-barang yang ada di sini, daftar barang. Saya pilih games. Harga saya beli PS1 nya, saya beli 5 aja dulu. Totalnya 500.000 tambah. Saya juga mau beli games juga di PS2. Saya mau beli 6 unit tambah. Oke. Totalnya ini subtotalnya yang 200 ini beli 6 200.000 kali 6 jadi 1.200.000, dan ini grand totalnya itu ada grand jumlah dari ini 1.200.000 sama 500.000, totalnya jadi 1.700.000. Kita bayar dengan uang 2 juta, anggap 2 juta dan kembaliannya 300.000. Cetak struk, print, buat. Jadi nggak bisa langsung print, kalau dijadikan PDF dulu. Ditunggu ya, agak lama dia. Oke, sudah muncul. Setelah kita kasih nama stroke, save. Oke, berhasil. Kita lihat di sini stroke ada ya, JB Walmart. Tanggal sekarang, jam sekarang 9.34 kalau udah PS1, PS2, kembalian dan ini. Oke, siap, berhasil. Lanjut ke misal kita close dulu, sip. Yang tadi kita simpan ya, save. Oke, kita biar ada jadi 2 transaksi, saya bikin lagi tanggal 5. Saya mau beli makanan, nasi goreng atau apa ya, nasi gorengnya beli 1 15.000, terus mau beli baksonya pesen 2 total 26.000, terus mau beli minumannya, saya mau beli minuman teh botolnya 2 yang harga 5.000. Enggak beli 2, harus masukin dulu, tambah sama Coca-Cola nya juga 3 21.000, totalnya jadi 72. Kalau misalnya mau ada yang mau dirubah, misalnya Coca-Cola nggak jadi, tinggal klik hapus. Saya pilih yang mana, klik lalu hapus. Kita ganti jus jeruk, beli 3 tambah. Oke, dengan saya membayar 80.000. Barang 72, kembalinya 8.000, lalu klik save. Transaksi berhasil disimpan ya. Oke, semua clear sama seperti yang tadi. Kita exit, kembali ke menu utama. Nah, di sini sudah berubah ya. Jadi barang masuk tadi ya, saya masukin PS1 dan PS2 ada 2.
barang masuk dan transaksi tadi saya juga ada 2, dan omset kita sekarang ada 1.772.000. Kita ke bagian riwayat. Ini untuk mengecek semua riwayat transaksi dan barang masuk. Kita filter ya, misalnya sekarang kan tanggal 5 kita search. Nah ini tadi yang barang masuknya PS1, PS2 sekitar 20 menit, dan transaksi hari ini totalnya 1.772.000, sama ya omsetnya. Kita clear dan tombol set ini untuk mencari barang, daftar barang atau barang masuknya ya. Misalnya saya mau nyari permen yang sudah keluar, ada tanggal sekian ya, tanggal 2 sama tanggal 3. Oke, next, lanjut. Oke, sekarang ke bagian report atau semua laporan. Kita klik di report barang. Ya, jadi 2 kali. Report barang ini agar laporan untuk mengetahui apakah barangnya aman atau menipis di status ini dan jumlah barang yang ada di toko ini. Tentunya, nah ini ada total barang atau item kita ada 102 dan stok kita ada 3.671. Stok juga ada di tampilan awal ya, ini 3.671. Atau kalian mau menyimpannya atau membuat PDF atau print bisa juga di sini ya semuanya. Oke. 3671 kita lihat apakah sama. 3671 sama ya. Report barang. Kita bisa memfilter dulu dan mau kapan yang kita mau lihat. Sekarang saya mau lihat yang hari ini saja, tanggal 5. Tampilkan. Nah ini laporan barang masuk ya, jumlah masuk tadi PS1 dan PS2 jumlahnya masing-masing 20 unit. Total barang masuk. Sama kalian juga bisa menyimpannya print laporan ini. Karena samanya. Oke, kita next dulu, lanjut ke report penjualan. Penjualan transaksi yang tadi tanggal 5 juga. Nah, ini penjualan tadi ya. Tadi kita beli PS1, PS2, beli 5 dan 6 di teh botol dan jeruk. Dan totalnya semua omset yang tadi 1.772 dengan jumlah data penjualannya ada 6. Ini juga sama, bisa di print atau jadikan PDF dulu. Terus, nah sekarang terakhir hingga report keuntungan. Kita klik tanggal 5 ya, tanggal 5 tampilkan report. Ini adalah tampilan untuk laporan keuntungan. Di PEX 2 nya nih, jadi total keuntungan tadi sekitar 882.000. Kita bisa print atau jadikan PDF. Saya jadikan PDF dulu. Edit foto, report, save. Lalu ya report. Ini ya, kalian bisa print dan tampilannya seperti ini, laporan keuntungan periode tanggal 5 Juni. Keuntungannya dari modal untung 50.000 kali 5 250.000. Ini keuntungannya, sip. Terus ini kita close dulu. Lalu sini. Oke, demikian demonstrasi program kasir dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan.
Dari demonstrasi ini dapat disimpulkan bahwa program yang kami buat dapat membantu proses pengelolaan data barang, transaksi penjualan, serta pembuatan laporan dengan lebih mudah dan efisien. Kami menyadari bahwa program ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun demonstrasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5,